Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia. Kendati pun pandemi ini belum juga berakhir, tapi saya percaya bahwa semua ada saatnya. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang berawal tanpa akhir. Oleh karena itu, keyakinan kita percaya bahwa semua akan berakhir pada waktu Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita, kendati pun dalam situasi yang buruk seperti saat ini. Oleh karena itu, kita tetap beribadah bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi ini. Kita bersama-sama mempersatukan hati kita di dalam ibadah pada pagi minggu hari ini. Mari bersama-sama sebelumnya kita mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-89, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari bersama-sama kita baca. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku bersumpah kepada Daud, hambaku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kembali pada minggu pagi hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih seperti firman Tuhan katakan bahwa Engkau setia, janjimu tak pernah tak Engkau tepati. Kami pun percaya Tuhan, kami pun sampai pada hari ini percaya kepada apa yang Engkau katakan. Bahwa Tuhan menyertai kami dan setia bagi setiap orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kendati pun pandemi ini belum juga berakhir, tapi kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa beribadah kepadamu. Kami bersyukur kami dapat kembali menaikkan puji-pujian kami. Kami bersyukur karena firman Tuhan tersedia untuk bersama-sama kami renungkan kembali pada pagi hari ini. Menguatkan kami untuk menjalankan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karenanya Tuhan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mengharapkan pembelaan manusia sama seperti bertepuk dengan satu tangan. Nampak seperti kita diberi olehnya kemenangan, tetapi ujungnya hanyalah kekosongan. Sedangkan pembelaan Allah kita menghantarkan kita kepada kemenangan sejati. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian Allah adalah pembela kita yang sejati. Segala hal
adalah satu-satunya pembela yang sejati bagi kita semua. Allah yang firman, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu dan air, aku percaya. Kenangan sudah Kau jalin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu dan air, aku percaya. Kenangan sudah Kau jalin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jalin, aku percaya. Mari kita sama-sama, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat Anda di rumah. Apa kabar semuanya? Saya percaya jemaat-jemaat di rumah sekarang kondisi sehat dan diberkati. Nah, pada minggu ini saya sangat percaya Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi saudara-saudara di rumah. Marilah hari ini kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat-jemaat Anda di rumah untuk membuka hati dan untuk tunduk kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Di saat-saat pandemi ini, kami benar-benar tidak berdaya.
Semua sudah di luar kemampuan kami. Kami hanya berserah kepada Bapa. Kira Tuhan Yesus Kristus bermurah hati, menolong kami semuanya, memberikan kami jalan. Dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan Yesus memberikan kecukupan dan berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk melewati pandemi ini. Kira Tuhan yang menaungi kami semuanya. Bapa kami yang di sorga, kami mohon supaya pada pagi ini, minggu ini kami bisa mendengar sabda firman-Mu. Kira Tuhan menyertai kami semuanya, membuka hati kami, supaya kami tertuju hati kami kepadamu. Supaya kami bisa mendengar kepada firman Tuhan dan mengerti tentang kehendak-Mu. Dan Bapa, urapin hamba-Mu penuh kuasa-Mu, supaya hamba-Mu diberi pemahaman untuk menyampaikan setiap Injil-Mu dengan benar. Pakailah murid hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kira Tuhan yang menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang saya sampaikan kepada umat pada minggu ini? Saudara, akhirnya saya mengambil kesimpulan. Dalam tema khotbah saya pada hari ini adalah, kuatkah kita di saat masa transisi? Saudara-saudari kasih Tuhan, kata kuatkah kita di masa transisi? Artinya saat masa transisi ini adalah saat-saat kita menghadapi pandemik. Masa adalah sebelum pandemik dan masa saat ini adanya pandemik. Nah, jadi saat ada pandemik adalah saat di masa transisi. Saudara-saudari kasih Tuhan, saudara tahu, di saat pada masa transisi ini, saya bisa menilai kesimpulan dari beberapa hal sebagai anak Tuhan di pada masa transisi ini. Saudara, sebelum pandemik, orang semua beragama Kristen itu dianggap sebagai komunitas. Inilah yang jadi permasalahan ketika kita menghadapi saat pandemi ini atau masa transisi ini. Itu jadi satu pertanyaan. Kenapa? Karena agama Kristen bukanlah agama untuk berkomunitas. Jadi orang menganggap bahwa kalau kita beragama Kristen, kita kumpul sama orang Kristen, kemudian kita itu bersekutu sama orang Kristen. Itu selalu punya pandangan seperti itu. Akhirnya ada grup A, grup B, grup C. Pandemi ini tidak memandang apakah saudara itu agama apapun. Kalau saudara tidak dilindungi, tetap saudara akan kena. Jadi saudara, di saat-saat sekarang ini, kita harus berubah cara pikir kita. Agama Kristen bukan komunitas. Agama Kristen adalah di mana kita berjumpa dan kita berhadapan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu yang harus saudara paham. Jadi ke gereja itu bukan saudara berkomunitas. Ke gereja itu saudara harus ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah saatnya saudara untuk berubah cara pikir, cara untuk sebagai orang yang beragama Kristen atau sebagai orang anak Tuhan yang berubah. Jangan lagi berkomunitas, tapi diri saudara itu untuk bagaimana ketemu dengan Yesus Kristus. Bagaimana bisa mengerti perkataan Tuhan. Bagaimana bisa punya kesempatan dengan kata-kata kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang sering sekali saya bilang banyak orang yang salah
untuk mengambil kesimpulan. Sehingga dia bergereja, dia hanya untuk berkomunitas. Itu salah. Dan di saat pandemi ini sangat jelas. Saudara-saudara, dalam masa kehidupan selalu ada namanya masa transisi. Manusia itu lahir. Kemudian transisinya, kemudian dia mulai bertumbuh, dia harus pergi sekolah. Transisi lagi. Kemudian setelah itu dia mulai dewasa, dia pergi bekerja. Kemudian transisi lagi, dia masuk ke dalam pernikahan. Transisi lagi, dia mulai mempunyai rumah tangga. Transisi lagi, dia untuk mempunyai anak. Dan jadi dari manusia itu dari lahir untuk mengadaptasi transisi, untuk dia sekolah, berkomunitas dengan teman-teman sekolah, berkomunitas dengan guru, mengerti ilmu pengetahuan, itu namanya transisi. Belajar dia. Kemudian dia mulai dewasa, dia mulai masuk dalam pekerjaan, dia juga belajar. Kemudian pernikahan juga dia harus untuk memahami satu sama lain, rumah tangga, dan punya anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum pandemi. Sekarang kita nggak bisa lakukan lagi saat-saat pandemi ini. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di pandemi itu kan kita bebas. Kita telepon mau jumpa, kita langsung jumpa orang. Kita bisa ngopi. Kita bisa kumpul. Kemudian kita bisa ibadah. Kita bisa komsel. Kemudian kita bebas mau berangkat kemanapun kita bisa bebas. Mau terbang kita langsung beli tiket secara online langsung terbang. Jadi kita bebas. Sekarang pandemi ini semua ketutup. Antara satu sama lain sering curiga. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara lihat saya baru gunting rambut. Saya 2,5 bulan kemarin tuh belum gunting rambut saya. Saya pergi ke salon mau gunting rambut. Orang salon pun curiga saya. Pak, rambutnya kayak gini. Apa Bapak kena COVID? Nah itu pun curiga saya. Saya bilang saya enggak. Nah dia pun takut. Karena lihat 2,5 bulan kenapa saya enggak gunting rambut. Biasa sebulan sekali. Nah saudara, coba bayangkan saudara sekarang. Kemana-mana kita dicuriga orang. Jadi kebiasaan itu sekarang bukan hal yang seperti dulu sebelum pandemi. Nah, kebiasaan sekarang itu adalah kita selalu was-was. Jangan-jangan dia OTG. Nah ini adalah masa transisi kita belajar untuk menyesuaikan dalam kehidupan yang di saat pandemi ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Yang sekarang kita bicara, yaitu masa transisi umat manusia di saat pandemi COVID-19. Ini terjadi pada seluruh dunia, saudara. Semua orang harus belajar. Bukan kita di Indonesia aja. Seluruh dunia orang harus belajar masa transisi karena adanya wabah ini. Wabah ini, saya percaya semua kejadian wabah ini atas kehendak Tuhan. Alkitab mengatakan semua di dunia ini, semua kehendak Tuhan. Kalau saudara bicara tentang pandemi ini, sebenarnya bukan hal yang baru. 100 tahun lalu pun sudah terjadi. Namanya flu Spanyol. Banyak kejadian yang sudah ada. Perkopa selalu ngomong, yang dulu ada, sekarang ada lagi. Jadi di bumi ini tidak ada satu pun yang baru sebenarnya. Maka saya katakan, semua kejadian pandemi ini atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Untuk mengajar manusia. Supaya belajar untuk berubah cara hidup. Saudara kasih Tuhan, ada beberapa kejadian dalam hidup di bumi ini yang Tuhan telah izinkan di dalam hidup kita. Kalau boleh, saya jujur saudara. Tidak ada satu manusia mengerti atau mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa pandemi ini.
Kata perkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangin. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara, kata firman Alkitab itu daripada perkhotbah. Dia mengatakan, di dalam hidup ini tidak ada yang tambah, tidak ada yang dikurangin. Semua Tuhan bikin seperti itu supaya manusia takut akan Tuhan. Supaya manusia tahu semua itu di tangan Tuhan. Jadi semua yang ada terjadi sekarang pada ini dulu sudah terjadi. Jadi tidak ada yang baru. Jadi apa yang sekarang saudara kerjakan, itu dulu sudah kerja. Cuma caranya berbeda. Kalau cari uang sama. Cari untuk kenyamanan sama. Cari kesenangan sama. Cuma fasilitasnya berbeda. Dulu orang mau berangkat ke satu negara, tempat satu negara. Mungkin zaman dulu mereka naik kuda. Terus naik kapal perahu. Terus berubah jadi kapal pesiar. Nah, kemudian rubah lagi naik pesawat sekarang. Mungkin suatu hari saudara mau pergi satu negara dengan satu negara, bukan naik pesawat lagi. Mungkin kayak Star Trek itu, hilang pun ke sana. Ya semua sudah ada, dia tidak ada di dunia itu baru. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangin. Nah, saudara harus belajar pada masa transisi ini. Kuatkah saudara hidup pada masa transisi ini? Ini ada masa transisi. Kalau boleh, saya sebutkan masa pandemi ini adalah masa transisi. Di mana kita diizinkan menjalani atau menghadapi goncangan-goncangan yang membutuhkan penyesuaian dalam hidup kita sekarang ini. Apa terjadi goncangan? Pertama, goncangan rumah tangga. Saudara tahu, di saat pandemi ini, berapa banyak rumah tangga yang hancur, terjadi percecokan. Saya sebagai pendeta, saya dengar banyak sekali. Karena untuk menyesuaikan hidup yang baru itu tidak gampang. Dulu itu di Jakarta, hampir dikatakan rumah tangga itu biasanya, yang rumah tangga itu mereka makan semua masing-masing banyak di luar. Suami ketemu sama si temannya makan. Istrinya ketemu teman-temannya makan. Atau keluarga itu biasa makan luar. Nah ini sekarang ini semua di rumah. Ya. Si istri juga bingung, dia ini mau masak apa makanannya. Karena istri saya selalu tanya, Pak, mau makan apa? Saya juga bingung, dia ini mau makan apa. Yang mau masak juga bingung. Nah, kalau istri masak, kalau kita nggak makan, ngomelin nggak? Ngomelin. Nah, kalau kita beri makan, ngomelin. Nah, itu salah satu yang simple. Belum lagi yang lain, anak, kebiasaan, wah banyak hal. Itu salah satu goncangan keluarga. Kedua, usaha. Banyak usaha terjadi goncangan. Yang sangat luar biasa. Goncangan keuangan, goncangan untuk marketing, goncangan untuk bagaimana menjalankan usaha. Itu goncangan yang bukan biasa, goncangan yang benar-benar parah. Ada yang bankrupt, ada yang sudah tutup. Ada yang sudah give up. Ada yang sudah coba berusaha menjalankan lagi. Tapi nggak bisa service untuk menutup biaya. Utang pada bank. Utang pada gaji karyawan. Wah, sebah pusing. Nah, sekolah. Sekolah bagaimana? Sekolah anak nggak bisa pergi sekolah. Dia tiap hari di rumah kita mesti ngajarin. Lu berani kasih anak pergi les? Gak berani karena takut dia kena OTG. Lu ngajarin.
Baru tahu anak kamu itu sifatnya bagaimana. Selama itu les. Pikir anak lu pinter. Baru tahu anak lu kayak gitu. Wah, naik darah. Marah-marah. Anak juga berontak. Nah, sosial kita kayak mana? Hubungan kita dengan yang teman-teman kita. Dengan pandemi ini teman kita bukan tambah banyak, tambah dikit, Pak. Karena kita mau ngomong sama si A, kemarin baru telepon. Mau ngomong si B, kemarin baru telepon. Jadi kita mau ngomong sama siapa? Ya terbatas. Ibadah juga gak bebas. Ya saya gak tahu lah, kalau ibadah saya masih tutup. Ada yang buka ibadah. Saya gak ngerti. Saya gak berani. Kenapa? Karena saya tahu. Gak berani bukan karena saya itu takut. Saya gak takut, bukan takut COVID. Saya tidak mau jemaat saya kena COVID. Karena semua di dalam ibadah gak ada yang jujur. Satu aja bawa OTG, kasihan jemaat lainnya. Saudara belum pernah sakit. Kalau kena COVID saudara, baru kamu tahu betapa menderitanya. Kalau belum kena, ya masih sombong, masih saya kuat gitu. Kalau kena, tuh baru tahu. Tanya orang kena punya, beri kesaksian. Pekerjaan-pekerjaan juga mengalami goncangan luar biasa. Banyak di PHK. Gara kerjaan. Yang sekarang dapat kerjaan pun bingung mau kerja apa. Jadi persoalannya bukan goncangan biasa, goncangan yang sangat luar biasa di masa transisi ini. Saudara kasih Tuhan. Dan pada masa transisi pandemi ini, banyak orang memiliki permasalahan ekonomi. Setiap orang mempunyai reaksi terhadap masa transisi ini tentang ekonomi berbeda-beda. Ada yang bersikap positif. Tapi ada yang frustasi dan berat. Karena gejolak ekonomi ini membuat dia tidak bisa ada pegang hidup sama sekali. Goncang hidupnya. Saudara kasih Tuhan. Dan banyak juga orang-orang bekerja itu dan usaha itu mengalami kaget. Seperti saya tadi katakan, mereka sulit lagi untuk cari kerja semua di rumah. Saudara bayangkan, pernah nggak saudara kerja di rumah? Saya aja, yang dulu sibuk sekali, tidak pernah di rumah. Sudah hampir 6 bulan ini saya di rumah. Saya pun pusing. Pusing apa? Karena di rumah sama kita keluar beda. Kalau dia keluar, mata kita bisa lihat ke kanan ke kiri. Kalau di rumah, saya lihat tembok. Kemudian, apa yang dilihat? Gak ada yang dilihat. Gak gampang, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya tergantung rumah saudara. Ada rumah di apartemen. Itu sekitar ukurannya 28 meter persegi. Itu mau jalan kemana? Ke kanan, tembok. Ke kiri, tembok. Ke belakang. Itu tinggal loncat aja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, kalau saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, rumahnya besar, masih ada taman dan lain-lainnya. Yang tinggal tepennya kasihan. Dia turun ke bawah, orang kumpul, dia masuk, dia duduk sana kena COVID. Dia masuk kembali ke kamar. Waduh, gak segampang gitu Bapak dikasih Tuhan. Inilah penyesuaian ini yang saya ceritakan, bahwa bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita pada masa-masa transisi ini. Jadi ini masanya untuk kita menyesuaikan diri. Saudara-saudari kasih Tuhan, sebagian besar kehidupan yang dijalankan oleh masa transisi, yaitu pertama ada impian dan ada kenyataan. Ada harapan dan dengan penggenapan. Antara kematian orang yang dikasihi dan bagaimana orang itu melanjut hidup. Jadi ada yang mati, ada yang bagaimana lanjut hidup. Yang gak kuat mati. Yang kuat masih lanjut hidup. Jadi di masa transisi ini ada yang hidup, ada yang mati. Khotbah minggu lalu saya katakan seandainya saya meninggal malam ini. Ya saudara tahu nggak? Begitu banyak orang-orang yang terimbas dengan COVID itu meninggal. Dulu orang yang punya penyakit bawaan,
Kalau sakit, nggak gitu cepat meninggal. Sekarang orang penyakit bawaan, kena COVID, hitung hari aja. Saudara kasih Tuhan. Jadi, di masa-masa transisi ini, ada yang kuat, hidup, ada yang nggak kuat, ya meninggal. Ya, semua itu tidak ada orang persiapan. Saya kasih contoh. Terjadi tsunami di Aceh tahun 2004. Yang didahului oleh gempa magnitudo 9,3. Dengan korban jiwa sebanyak 230.000 jiwa. Di sana itu semua habis. Nah, orang-orang di Aceh ada persiapan? Nggak ada. Nah, itulah yang dibicarakan setelah terjadikan tsunami, itulah terjadi masa transisi. Bagaimana mereka menghadapi hidup baru. Yang semua sudah habis tanpa persiapan. Pernah ingat gak saudara? Mungkin saudara udah lupa. Bukan pandemi ini aja yang meninggal banyak orang. Di tsunami Aceh sudah pernah kejadian. Inilah sesuatu yang tidak pernah mereka membayangkan. Tetapi terjadi kenyataan. Contoh lagi, gempa di Jogja yang terjadi pada 27 Mei 2006. Dengan korban jiwa lebih dari 6.000 orang. Saudara, tidak ada persiapan. Gempa langsung. Ada tertelan. Masuk ke dalam tanah. Tiba-tiba tanah buka, masuk ke dalam. Dikubur. Kita hidup-hidup. Nah, jadi semua itu tidak pernah kita tahu. Nah, itu tujuannya apa? Supaya manusia takut akan Tuhan. Saudara, apa yang manusia impikan, semua akan hilang. Mereka semua masuk ke dalam suatu masa transisi. Inilah yang terjadi pada saat adanya pandemi COVID-19 ini. Sekarang saudara, izinkan saya pada hari ini untuk membawa pandangan firman Tuhan pada bangsa Israel. Di dalam zaman kepemimpinan Musa, bangsa Israel melihat banyak mujizat yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi Musa. Tetapi Tuhan telah memanggil pemimpin yang luar biasa itu, yaitu pemimpin bangsa Israel itu, yaitu Musa, untuk pulang ke pangkuannya. Di dalam firman Tuhan, Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita baca. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat kedua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan izinkan kita belajar pada masa transisi itu, yaitu masa transisi Musa setelah meninggal pindah ke Yosua. Yaitu masa transisi Tuhan izinkan hidup kita yang harus memiliki tujuan hidup agar kita dapat tergantung sepenuh kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman transisi ini, saudara harus benar-benar hidup tergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat transisi ini, tidak ada satu orang pun bisa menolong saudara. Ingat ngomong saya baik-baik. Silakan saudara untuk mencoba. Tidak ada satu pun. Karena semua manusia itu akan menjaga masing-masing. Jadi saudara kalau sekarang mau minta tolong hanya sama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saudara dikasih Tuhan. Mari kita menceritakan lebih mendetil. Atau menguraikan firman lebih mendetil.
Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawa hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Yosua pasal 1, 6 sampai 9, saudara boleh garis bawahi, Tuhan mengulang 3 kali dengan sebutan kuat dan teguhkan hatimu. Di saat pandemi ini, saudara, kuatkah saudara menghadapi masa transisi ini? Maka Tuhan berulang kali di masa transisi antara Musa kepada Yosua, Tuhan berkata pada Yosua sampai 3 kali sebutannya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Artinya Tuhan menyuruh Yosua belajar di masa transisi ini untuk mengambil ahli kepemimpinan dari Musa. Untuk mengambil alih kepemimpinan dari Musa, maka dibutuhkan kuat, dibutuhkan teguh hatimu. Karena pengikut Musa itu banyak. Mau nggak ikut Yosua? Gak segampang itu. Saudara, di saat ini kita disuruh dirumahkan. Di saat ini kita suruh belajar online, belajar Zoom, belajar untuk berkomunikasi, memakai sistem media. Ya, mungkin bagi anak-anak muda bisa. Saya usia 50 lebih. Waduh, saya benar-benar kesulitan belajar media. Itulah, saya mau belajar. Mau tak mau saya harus belajar. Lu lihat di khotbah, saya pakai laptop. Saudara gue lihat khotbah saya sebelumnya, mana ada laptop saya. Sekarang pakai laptop. Kenapa? Mulai belajar. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Artinya masa transisi pandemi ini, untuk kita belajar supaya mempersiapkan kita menuju setelah pandemi selesai. Atau menuju normal. Saudara, di saat pandemi ini, kita harus pegang kuat-kuat Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai melepaskannya. Karena di saat pandemi ini, saya berkali-kali saya katakan, hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa menolong saudara dan saya. Tidak ada orang bisa menolong kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang harus kita pegang kuat-kuat? Apa yang saudara pegang? Bagaimana jawaban saudara? Apa yang kita harus pegang kuat-kuat? Jawabannya adalah, kita harus pegang kuat-kuat janji Tuhan. Harus pegang kuat-kuat janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Ya dan amin. Tadi ada pujian sudah dibawa istri saya. Ya, firman, ya dan amin. Saudara, itulah janji Tuhan yang kita harus pegang kuat-kuat. Yang kedua, apa yang kita pegang kuat-kuat? Cara jalan Tuhan atau cara kerja Tuhan, bukan cara kerja saudara lagi. Mulai hari ini jangan saudara pikir, saya mau ini, ini.
Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau? Cara Tuhan kerja, bukan cara saudara kerja. Kalau saudara dengan cara saudara, pakai ilmu apa saudara? Sekolah pun gak pernah ngajar kita bagaimana hadapi pandemik. Sekolah kita juga gak pernah ngajar kita bagaimana bekerja di rumah. Marketing sistem apa? Gak ada. Jadi kita belajar cara Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita pegang kuat-kuat? Penyertaan dan hadirat Tuhan. Jangan sampai tawar hati. Saudara-saudara, mari kita membahas lebih mendetil. Pegang kuat-kuat. Yang pertama, janji Tuhan. Nah, janji Tuhan sudah dicatat oleh firman Tuhan, Yosua pasal 1 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Nah, janji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Pegang kuat janji Tuhan. Tuhan sudah mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang kujanjikan akan gua tepati. Nah, ini janji Tuhan, saudara. Di sini saatnya di masa transisi ini kita harus pegang janji Tuhan. Firman Tuhan adalah penuntun hidup kita, saudara. Karena di dalam semua itu ada janji Tuhan. Jadi di dalam satu Alkitab kita baca itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua janji Tuhan. Maka janji Tuhanlah kita selalu katakan ya dan amin. Saudara, manusia mungkin dapat berdusta. Namun Tuhan bukan manusia. Ingat baik-baik. Manusia bisa ngomong, janji besok bisa lupa. Saya sejak jadi pendeta, saya alami janji manusia. Waduh, capek hati. Ya, banyak sekali berubah. Waktu saya usaha, atau waktu saya pengusaha, ya, orang janji, kalau berdusta, gue marah. Tapi jadi pendeta, telan. Maka saya bilang, dulu saya gak pernah ada namanya hipertensi, gak ada. Sejak jadi pendeta, hipertensi. Karena orang janji, semua berdusta. Akhirnya saya telan, gak boleh marah. Akhirnya tensinya naik. Nah, ingat Tuhan bukan manusia. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Maka Tuhan Yesus Kristus selalu tepat janjinya. Maka firman-Nya ya dan amin. Saudara kasih Tuhan. Itulah janji Tuhan. Maka kita harus pegang kuat-kuat. Yang kedua. Pegang kuat-kuat apa? Cara jalan Tuhan. Nah, mari kita baca. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Nah, jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Cara Tuhan bekerja dengan cara kita berbeda. Jangan saudara akar-akarin. Inilah pertanyaan saudara. Kita harus pegang kuat-kuat cara Tuhan. Kenapa? Kita harus diam di saat pandemi ini. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Masih ingat Musa menghadapi Firaun.
Musa dengan cara ngomong apapun kepada Firaun, Firaun hatinya tetap keras. Tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya Musa capek. Musa ngomong sama Tuhan, bagaimana? Tuhan jawab Musa apa? Sekarang kamu diam. Saya yang bertindak. Tuhan keluar 10 tula. Saudara, nah kita harus belajar. Cara Tuhan itu adalah kita diam. Kalau saudara sekarang sudah usahakan dengan berbagai cara. Saudara sudah berjuang untuk berbagai cara perjuangan saudara. Kerja sudah. Lobby sudah. Hitungan sudah. Ya. Koneksi sudah. Tapi tetap tidak bisa solusi. Inilah saudara diam. Harus pegang kuat-kuat cara Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan punya jalan tersendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus selalu ingin memberkati saudara-saudari dalam hidup saudara. Tuhan kita selalu mengasihi kita. Tuhan mau kita diberkati. Doa Bapa kami surga juga mengatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Tuhan selalu mau kita kecukupan. Tuhan juga tahu. Dia pencipta langit dan bumi, dia pencipta manusia. Jadi dia tidak mau kita menderita. Ada saatnya kita harus diam. Diam artinya apa? Bertekun. Diam. Bertekun diam artinya apa? Kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Mungkin saat ini saudara punya masalah yang berat. Saat ini saudara punya tekanan yang berat. Baik keuangan maupun permasalahan. Ayo, belajar dengan cara Tuhan. Kalau saudara pernah lihat khotbah saya sebelumnya, saya banyak cerita bagaimana Tuhan Yesus Kristus bekerja dalam kehidupan saya. Banyak hal yang saya tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah. Mau ngomong pasti apa pun nggak tahu lagi. Tetapi saat itu saya diam di bawah kaki Tuhan. Dan saya berserah. Ternyata Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa. Ketika kita merendahkan hati, kita diam, kita berserah. Karena Tuhan sudah janji. Setiap orang merendahkan hati dan berserah dan mengaku kesalahan, dia langsung mengulurkan tangannya. Menolong kita. Saudara. Jadi sekarang ini di saat pandemi ini, di masa transisi ini, saudara tidak bisa jalan sendiri. 100% saudara harus mengikuti jalan Tuhan. Nah, ketika saudara mengikuti jalan Tuhan, ingat baik-baik. Jangan pernah saudara berkompromi dengan siapapun. Atau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak boleh. Serah semua. Jangan kamu itu berserah tapi masih kamu bertindak. Itu bukan berserah. Itu namanya separuh menyerah, itu mencobai Tuhan. Berserah artinya, sudah apa terjadi saya terima. Jangan berkompromi. Jangan kamu lihat ke kiri ke kanan, gak boleh. Jangan kamu lihat siapa lagi yang bisa bantu saya. Siapa lagi bisa bantu saya. Enggak. Maka kita mengatakan, kita akan beruntung dan berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, pegang kuat-kuat penyertaan dan hadirat Tuhan. Hormati hadirat Tuhan dalam hidupmu sehari-hari di saat pandemi ini. Jangan kamu kecut dan tawa hati. Setiap hari nyatakan diri kamu dengan pujian-pujian kepada Tuhan. Saya tiap pagi nyanyi apa lagunya? Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saya nyanyi itu aja. Saya nggak bisa nyanyi lagu-lagu yang apa ya, Bapak, ya, apa, waktu Tuhan,
sentuh hatiku. Saya nggak mau. Saya muji Tuhannya. Kenapa? Karena saya percaya hari ini Tuhan sertai saya. Dan saya hormati hadirat Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak mau kecut, nggak mau tahu hati. Karena saya percaya hari ini Tuhan Yesus menyertai saya. Itu penting buat saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melalui Nabi Yesaya berkata pada kitab Yesaya 41 ayat 10. Dia katakan apa? Mari kita baca. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus berkata kepada kita melalui Nabi Yesaya, jangan takut. Makanya kita harus hormati penyertaan Tuhan. Pegang kuat-kuat penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus menyertai saya. Hari ini Tuhan Yesus menyertai saya. Hari ini Tuhan ada dalam hidup saya. Hadirat Tuhan menyertai saya. Saya mau muji-muji Tuhan. Nah, ini kita pekobal ngomong. Orang senang, orang susah, semuanya juga sia-sia. Kenapa? Karena semua juga akan mati. Jadi kita kalau diberikan hari ini diberikan berkat, ya senang dong. Kalau diberikan susah pun harus senang. Karena sama. Nikmati hidup kita. Hari ini Tuhan Yesus menyertai saya. Gitu loh. Harus selalu ngomong gitu. Nah, saudara kasih Tuhan. Saya belajar dari Alkitab. Saya melihat di dalam Alkitab dari kitab Perjanjian Lama ke kitab Perjanjian Baru. Sepertinya dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada satu transisi di mana kitab Perjanjian Lama itu bicara tentang gambaran Allah. Waktu itu Allah tidak langsung hadir di hadapan manusia. Itu berupa gambaran. Tapi di kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus yang nyata dalam hidup kita semuanya. Nah saudara, seperti satu hal terjadi dalam hidup yang gelap menuju ke terang yang sejati. Nah saudara, kalau saudara sekarang di masa transisi ini, kita menuju ke terang yang sejati. Di saat transisi ini kalau kita kuat, kita teguh, kita pegang kuat-kuat janji Tuhan, kita pegang kuat-kuat cara kerja Tuhan, kita pegang kuat-kuat penyertaan Tuhan, maka saudara, kita hidup, kita kuat untuk menghadapi masa transisi ini. Saudara kasih Tuhan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Pada masa pandemi ini. Saudara jujur. Jawab dalam hati saudara. Hari ini saudara ikut jawab jujur, Tuhan Yesus mendengarnya. Dan saudara tidak perlu jawab pun, Tuhan Yesus tahu hati saudara. Cuma kita, kalau jawab kita berkonfirmasi dengan kejujuran kita. Saya tanya saudara ya, ada di rumah semuanya. Masihkah saudara pada hari ini dengan kondisi keadaan sulit, kondisi keadaan pandemi ini, baik saudara sekarang yang kena COVID, baik saudara sekarang kena usaha terhimbas masalah, baik sekarang hadapi keuangan, rumah tangga, sekolah, pekerjaan. Pertanyaan saya adalah, masihkah saudara ada iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Silakan saudara menjawab. Saya nggak lihat saudara menjawab. Tapi Tuhan punya dua mata melihat saudara menjawab. Jika saudara jawab tidak, saya nggak tahu jawabannya lagi. Jika saudara jawab iya hari ini. Nah, saya mau tanya lagi. Jika saudara jawab iya, adakah ketaatan
saudara terhadap firman Tuhan. Kedua, jika saudara jawab iya, rajin atau malas saudara baca firman Tuhan dan doa. Silakan saudara menjawab sendiri. Saudara, di dalam hidup ini saudara, jika ada orang sukses dari usaha, itu pekerjaan. Jika ada orang kaya, karena dia rajin bekerja. Jika kayak saya ini melayani, itu pekerjaan. Tapi saudara tahu, bisakah saudara menjadi penabur atau menjadi sarung berkat untuk banyak orang lain? Tidak gampang. Di saat kondisi ini kalau kita bisa menabur, memberkati orang lain, itulah yang namanya kita masih beriman, kita masih percaya Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Inilah namanya investasi di dalam Tuhan. Kalau kita bisa menjadi orang yang memberkati orang, itulah baru namanya kita benar-benar orang yang percaya dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan di saat-saat sulit ini. Kalau soal sukses biasa, soal untuk kerjaan sukses biasa, soal kaya biasa. Soal untuk melayani biasa. Bisa berkati orang enggak? Maka belakangan ini saya doa sama Tuhan. Tuhan berkati saya. Supaya aku bisa memberkati banyak orang yang susah. Kalau aku gak diberkati, bagaimana berkati orang? Ya gak? Istri saya tanya bahasa saya kemarin. Kenapa harus doa kita diberkati? Saya bilang, kalau doa untuk melayani, itu pekerjaan, sudah kamu kerjakan kok. Kamu doa untuk kamu dapat kerja, kamu sudah kerja kok. Tapi kamu doa supaya Tuhan memberkati kamu kelimpahan. Selain mulai berkat Tuhan, kamu bisa menolong banyak orang yang dalam keadaan ini sangat kesulitan. Contohnya, ada orang sulit, kita kasih bisa sembahan. Ada orang butuh ini, saya bisa beri sesuatu untuk itu. Jadi kita doa supaya kita diberkati dan kelimpahan. Saudara kasih Tuhan, kita belajar di Ishak. Mari kita baca kitab Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. So dikasih Tuhan, karena dia diberkati Tuhan. Makanya kita harus jadi seorang yang diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Di saat pandemi ini kita pegang janji Tuhan, kita berserah dengan cara kerja Tuhan, kita percaya penyertai Tuhan. Saudara, sebelum saya tutup khotbah, ada beberapa di dalam Alkitab kita bisa belajar masa-masa transisi. Pada hari ini kita belajar dari masa transisi dari Musa ke Yosua. Kita juga bisa belajar bagaimana masa transisi dari Daud ke Salomo. Kita juga bisa belajar dari masa transisi dari Rasul Paulus ke muridnya, yaitu Timotius. Kita juga belajar di masa transisi waktu Yesus sebelum ke surga mentransisi kepada 11 muridnya. Gak gampang. Setelah Yesus disalib, muridnya juga kabur semuanya. Mereka juga dikejar. Nah, itulah transisi. Saat ini kesulitan adalah transisi. Saudara tidak perlu bingung. Saudara tidak perlu merasa bahwa kenapa Tuhan begitu. Tidak, Tuhan tahu. Tuhan lagi mempersiapkan saudara untuk setelah transisi selesai, saudara akan jadi orang yang diberkati. Saudara akan jadi orang luar biasa. Maka masa transisi ini, marilah saya undang saudara. Sekali lagi, untuk mengingat, kuatkah saudara di masa transisi? Alkitab mengatakan,
Kuatkan dan teguh hatimu. Kuatkan dan teguh hatimu. Kuatkan dan teguh hatimu 3 kali. Kemudian apa? Pegang kuat-kuat janji Tuhan. Pegang kuat-kuat cara kerja Tuhan. Pegang kuat-kuat penyertaan dan hadirat Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Mengajar kita pada saat-saat pandemi ini adalah masa transisi. Tuhan lagi mengajar kita untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi masuk kepada setelah saat pandemi ini selesai. Tuhan lagi mengajar kita supaya kita kuat, teguh, iman kami percaya, dan pegang janji Tuhan. Pegang cara kerja Tuhan. Belajar untuk melepaskan semua beban. Belajar untuk menyerahkan semua ketidakmampuan kita. Belajar untuk percaya Tuhan yang berkarya. Tuhan yang menolong. Belajar juga untuk percaya penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya Tuhan beri kekuatan pada kami pada saat-saat pandemi ini. Di saat pandemi kita sangat-sangat kesulitan. Berikan kami jalan. Beri kami kuat. Melalui firman ini, tanamkan firman ini di dalam hidup kita. Dan roh Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam semuanya saudara kasih Tuhan. Saya undang saudara-saudara kasih Tuhan yang di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita baca pengakuan iman Lucy bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan arah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam semua jemaat di rumah. Tetap kuat menghadapi masa-masa pandemi ini. Percaya Tuhan selalu menyertai kita. Pegang janji Tuhan. Belajar untuk berserah kepada Tuhan. Percaya penyertaan Tuhan dalam hidup saudara setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.